Dikabarkan para netizen itu heboh dengan sebuah simbol dari Illuminati yang terdapat di sebuah masjid karya Bapak Ridwan Kamil. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kemarin kita sudah membahas tentang Freemason. Terus seperti yang gue katakan, kalau misalkan kita membahas Freemason, pasti banyak sekali yang mempertanyakan keterhubungannya dengan Illuminati. Dan bahkan sebagian orang menyalahartikan kalau Freemason dan Illuminati ini adalah sebuah kesatuan. Padahal kalau misalkan kita tarik garisnya, itu ternyata Illuminati terinspirasi atau terinfluence dari Freemason. Freemason ini lebih dulu ada, baru Illuminati. Nah, kemarin tuh sempat heboh ya, beberapa waktu yang lalu tuh sempat heboh di Indonesia tentang sebuah desain dari seorang gubernur asal Jawa Barat, yaitu Ridwan Kamil. Dikabarkan para netizen itu heboh dengan sebuah simbol dari Illuminati yang terdapat di sebuah masjid karya Bapak Ridwan Kamil. Nama masjid tersebut adalah Al-Safar. Dan sang arsitek pun, yaitu Bapak Ridwan Kamil, langsung membantah dan menjelaskan apa sebenarnya makna dari desain yang dia buat untuk masjid Al-Safar ini. Dia menjelaskan kalau desain itu tidak boleh sama. Sebuah desain yang terletak di tengah pasar dengan desain terletak di gunung itu tidak boleh sama, katanya. Maka dari itu, ide desain dari Masjid Al-Safar ini dibuat karena Kang Emil ini melihat lokasinya itu terletak di kaki gunung atau di pinggir gunung gitu. Makanya desainnya itu dibuat layaknya menyatu dengan alam. Apa bentuk alam tersebut? Dan dia menyebutkan alam itu tidak beraturan. Makanya desain daripada Masjid Al-Safar ini dibuat tidak beraturan. Nah, begitulah kurang lebih keterangan dari Kang Emil. Jadi tidak bermaksud untuk membuat sebuah simbol Illuminati. Walaupun para netizen sudah heboh sekali dengan kejadian ini. Tudingan Illuminati ini itu pertama kali muncul gara-gara di mimbarnya itu terlihat seperti simbol All Seeing Eye, alias ya mata satu. Ini adalah sebuah simbol yang berkaitan dengan Freemason dan juga berkaitan dengan Illuminati. Menurut sejumlah sumber nih ya, simbol tersebut umum disebut dengan The Eye of Providence, atau dengan kata lain sang mata pemeliharaan. Dalam bahasa Indonesia tuh kerap disebut dengan mata ilahi. Simbol ini merupakan simbol yang sangat penting dan sakral bagi para penganut atau sekte Illuminati dan juga Freemason, yang mana sekte ini secara diam-diam membentuk sebuah rencana, yaitu New World Order alias tatanan dunia baru. Oke? Nah, akhirnya kehebohan itu pun perlahan-lahan hilang. Nah, kita akan fokus nih geng. Sebenarnya Illuminati ini apa sih? Kenapa jadi heboh banget dan kenapa semua orang jadinya anti banget dengan Illuminati? Benarkah kalau sudah berbicara tentang Illuminati, ini sangat berhubungan dengan satanisme dan anti dalam beragama, baik itu anti Kristus atau bahkan anti Muslim. Oke, sekarang kita bahas satu persatu nih geng, tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam paham Illuminati. Kita bahas dulu, apa itu Illuminati? Menurut sejarah, istilah Illuminati itu mengacu kepada Bavarian Illuminati. Jadi asal kata Illuminati itu dari kalimat panjang, yaitu Bavarian Illuminati. Sebuah kelompok rahasia yang terbentuk namun sayangnya hanya sempat eksis selama satu dekade, yaitu terbentuk pada tahun 1776 sampai dengan 1785. Organisasi ini atau sekte Illuminati ini diciptakan oleh seorang profesor asal Jerman yang bernama Adam Weishaupt, yang dimana dia ini sangat terobsesi dan sangat meyakini akan sebuah cita-cita pencerahan. Jadi bahasa dia kayak gitu ya, cita-cita pencerahan, atau dengan kata lain enlightenment. Dan organisasi daripada Illuminati ini mirip banget sebenarnya dengan Freemason gitu ya, yaitu sebuah organisasi pembentuk tali persaudaraan. Jadi sebenarnya niat mereka dan tujuan mereka itu adalah persatuan, namun dengan menghapus semua norma-norma yang sudah ada secara turun-temurun, misalkan agama, terus kepercayaan dan lain-lain. Jadi ingin mempersatukan tapi menyamaratakan dengan satu pemerintahan atau dengan satu tunduk gitu. Nah, gagasan mereka adalah Illuminati Norden yang sengaja mereka promosikan untuk kalangan-kalangan elit. Kenapa demikian? Memang sengaja gitu ya, agar anggota mereka nanti adalah orang-orang besar yang berpengaruh. Dan Adam Weishaupt ini atau orang yang mendirikan Illuminati ini sengaja menanamkan paham dari Illuminati yang lebih berfokus kepada logika, kedermawanan, dan nilai-nilai sekuler lainnya. Ini sengaja jika nanti orang-orang elit ini
ini di saat mereka memiliki kekuasaan atau menjadi penguasa gitu ya, mereka dapat mempergunakan hukum dan sistem-sistem Illuminati dalam mengambil keputusan politik di saat mereka berkuasa. Jadi benar-benar paham dari Illuminati ini ingin masuk ke dalam level tertinggi dalam suatu sistem peradaban manusia, yaitu tadi melalui kaum elit yang akan menjadi pemerintah. Nah, tujuan dari Illuminati ini, juga reputasi dari Illuminati ini sering sekali melampaui kemampuan mereka yang sesungguhnya. Jadi di saat itu mereka ini adalah sebuah kelompok yang kecil, dan bisa dikatakan pada masa-masa awal Illuminati ini hanya terdiri dari sekelompok kecil. Jadi segelintir orang doang yang ada di dalam kelompok tersebut. Dan bahkan di masa jaya atau masa puncak mereka ini hanya terdiri dari 650 anggota dan berangsur-angsur bertambah sampai 2.500 anggota. Nah, itu untuk sebuah sekte yang sangat besar, yang bahkan umatnya itu seluruh dunia ada, itu bisa dikatakan sangat kecil jumlahnya, 2.500 orang. Jika tersebar di seluruh dunia, itu otomatis hanya segelintir orang yang menempati titik-titik di setiap negara. Cara mereka menjadi besar atau semakin banyak itu dengan sebuah sistem yang disebut dengan sleeper cell, atau dengan kata lain sel tidur. Nah, ini sebuah istilah yang digunakan untuk beberapa agent atau agen gitu ya, yang masuk ke dalam sekte-sekte lain. Contoh aja misalkan ada satu orang agen dari Illuminati yang masuk ke dalam sekte Freemason, atau masuk ke dalam sebuah organisasi misalkan kayak ormas atau perkumpulan-perkumpulan orang elit gitu ya, dimana tugas mereka itu adalah mensabotase atau membajak anggota-anggota lain agar menerima paham Illuminati. Jadi kayak nyuri anggota gitu. Jadi mereka itu walaupun kelompok kecil tapi sangat lihai dalam merekrut anggota dari sekte lain. Nah, kurang lebih kayak gitu ya penjelasan dari Illuminati. Nah, sekarang kita bahas apa sebenarnya keyakinan dari Illuminati. Ada dua sisi yang pernah dijelaskan dalam sejarah Illuminati, yaitu ritual aneh mereka dan tujuan besar mereka. Illuminati ini dikenal sebagai sebuah sekte yang banyak melakukan hal yang tidak wajar atau tidak biasa di mata orang awam. Mereka ini menggunakan simbol-simbol, terus menggunakan atau mengadopsi nama samaran agar tidak mudah teridentifikasi. Dan mereka juga memiliki hierarki yang rumit. Jadi pembagian daripada peringkat keanggotaannya itu ada di sini tertulis novice atau novice ya, bacanya gitu ya. Terus Minerval dan Minerval Illuminate. Nah, pada awalnya anggota Illuminati ini tidak akan pernah mempercayai siapapun yang umurnya di atas 30 tahun, karena menurut mereka orang-orang dengan umur segitu cenderung menjadi orang yang suka mengatur dan ya memerintah gitu ya, kayak orang tua gitu. Nah, jadi mereka itu tidak akan percaya dan tidak mau mendengarkan orang-orang yang umurnya di atas 30 tahun. Mereka ini adalah sekelompok orang yang sangat paranoid atau ketakutan dengan dunia luar dari sekte mereka. Makanya mereka itu sangat-sangat menjaga kerahasiaan ritual-ritual di dalam sekte mereka. Nah, makanya bisa dikatakan protokol yang digunakan gitu ya, sistem kerja yang digunakan oleh anggota Illuminati itu mirip dengan agen intelijen. Jadi benar-benar waspada dan siap mempertaruhkan nyawa mereka demi menjaga kerahasiaan anggota mereka. Meski mereka ini menggelar ritual-ritual aneh, namun mereka juga mempromosikan gagasan-gagasan tentang dunia yang lebih maju atau disebut dengan pencerahan. Seperti misalnya pemikiran yang rasional gitu ya. Jadi mereka itu lebih melihat ke arah kebebasan gitu, geng. Jadi tidak ada perbudakan, mereka itu lebih ke sama rata gitu ya. Dan juga mereka ingin membuat sebuah pemerintahan mandiri atau self rule. Nah, maka dari itu kelompok Illuminati ini lebih dekat gitu ya, cenderung lebih dekat dengan revolusioner ketimbang dengan pemerintah atau penguasa sistem yang ada di dunia. Dan pihak Illuminati ini dituding telah masuk dan berusaha untuk mensabotase untuk merusak institusi-institusi kuat seperti monarki. Nah, itu dia tadi hal-hal yang diyakini oleh Illuminati. Kita akan bahas hal ketiga. Apakah Illuminati berhasil menguasai dunia? Banyak teori konspirasi mengatakan kalau Illuminati sudah berhasil menguasai dan mengambil alih kekuasaan sistem yang ada di dunia, dan bahkan itu dikatakan masih berjalan sampai saat sekarang ini. Itu berarti ya sistem yang kita jalankan sekarang adalah sistem di bawah kendali mereka. Namun para sejarawan justru membantah gitu ya. Mereka mengatakan kalau pihak Illuminati ini hanya berhasil mengambil alih setengahnya atau sebagian dari keseluruhan sistem dan kekuasaan yang ada di dunia.
Dan agak sulit membedakan keberhasilan pihak Illuminati dengan keberhasilan pihak Freemason. Memang si Freemason ini adalah pihak yang disusupi oleh Illuminati. Makanya banyak sekali adaptasi-adaptasi di dalam rules atau di dalam sistem Illuminati yang diambil dari Freemason. Jadi ketika keberhasilan penguasaan dunia ini didapat oleh kedua belah pihak, kita akan sedikit sulit memisahkan ini sebenarnya dikuasai oleh Illuminati atau Freemason, karena mirip-mirip gitu ya. Sistem yang mereka adakan sama-sama mengacu kepada New World Order, tatanan dunia baru, dengan penyamarataan seluruh isi bumi untuk menyembah atau mengikuti satu perintah. Jadi udah nggak ada lagi perbedaan agama kalau sampai mereka yang menguasai bumi. Dan juga untuk saat ini sudah sangat susah atau sangat sulit kita memisahkan antara pengaruh pemahaman Illuminati dengan apa yang dipikirkan banyak orang tentang kedikdayaan. Jadi bisa dikatakan ya, pengaruh Illuminati untuk saat ini bagi semua orang mungkin dianggap lumrah karena itu sebuah solusi untuk membuat perubahan yang ada di bumi. Jadi tanpa kita sadari nih ya, sistem yang kita jalani itu sebenarnya adalah sistem Illuminati. Namun karena merasa memang sistem itu lebih efektif, akhirnya kita menjalankan hal tersebut tanpa kita mencari tahu dulu sistem yang sedang kita jalankan ini sebenarnya berasal dari mana. Jadi bisa dikatakan apa yang dilakukan oleh Illuminati terhadap manusia saat ini itu sudah susah kita pisahkan gitu ya. Mana yang sebenarnya sistem yang dibuat oleh Illuminati dan mana sistem yang dibuat oleh pemerintah penguasa. Dan di dalam sejarahnya memang anggota Illuminati ini adalah orang-orang dengan pengaruh yang tinggi. Contohnya kayak kaum bangsawan serta para pemimpin-pemimpin, yang artinya dia akan sangat mudah mempengaruhi orang-orang yang di bawahnya. Dan kebanyakan dari bangsawan pemimpin dari Illuminati ini kadang-kadang ya orang-orang yang sudah terlupakan juga gitu. Dan sejumlah informasi menyebutkan seorang penulis bernama Johann Goethe, ini adalah penulis terkenal. Dia ini adalah bagian atau member dari sekte Illuminati. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita ke pembahasan selanjutnya. Dikabarkan kalau kelompok Illuminati yang asli sebenarnya telah hilang. Dikabarkan kalau sebenarnya sekte Illuminati yang asli itu sudah binasa. Dan banyak yang beranggapan kalau orang-orang yang berusaha untuk menghidupkan lagi sekte Illuminati ini itu hanya sebuah skema yang mereka lakukan selama bertahun-tahun untuk mencari uang. Jadi bisa dikatakan semenjak dibubarkan gitu ya, Illuminati ini sudah tidak ada yang realnya lagi. Banyak orang yang membentuk atau berusaha membangunkan Illuminati ini demi cuan doang. Tidak lama setelah Illuminati ini dikabarkan menghilang dan dibubarkan, banyak sekali teori-teori konspirasi yang bermunculan tentang Illuminati ini. Teori konspirasi paling terkenal dan paling populer itu dituliskan oleh seseorang yang bernama John Robinson, tepatnya pada tahun 1797. Dimana di sini, menurut teori konspirasi dia, Illuminati ini masing-masing orangnya itu menyusup ke dalam sekte kelompok Freemason. Jadi menurut dia tuh Illuminati ini memiliki agen-agen yang masuk dan bergabung ke dalam sekte Freemason untuk tujuan merekrut anggota. Sementara itu, biarawan Jesuit yang bernama Abbe Augustin Barruel, di dalam bukunya dia mengupas tuntas tentang seorang revolusioner Jacobin pada tahun 1797. Dia mengatakan kalau sebenarnya di balik revolusi Prancis itu banyak sekali organisasi-organisasi rahasia yang menyetir alias menjadi dalang gitu ya. Dan salah satu yang paling besar pengaruhnya adalah sekte Illuminati. Nah, tidak sampai di situ doang, para pendiri atau founding father of America membuat semangat orang-orang atau membangkitkan keinginan minat orang-orang untuk bergabung dengan sekte ini. Tepatnya pada tahun 1798, George Washington menulis sebuah surat yang membahas tentang ancaman pihak Illuminati, yang membuat semua orang-orang itu merasa ketakutan dan merasa ingin menjadi bagian dari Illuminati ini. Kita bahas kasus selanjutnya. Banyak yang mempertanyakan apakah Illuminati adalah bagian dari Freemason. Selama berabad-abad nih geng ya, pembahasan tentang eksistensi Illuminati itu tidak begitu menarik bagi orang-orang yang ada di Amerika Serikat. Karena menurut mereka, teori konspirasi atau hal-hal yang berbau dengan Freemason itu justru lebih menarik dibandingkan pembahasan Illuminati. Karena menurut mereka, Freemason ini lebih mengerikan dan lebih menakutkan daripada sekte Illuminati yang bisa dikatakan terbilang sangat kecil. Lalu pada tahun 1828, terbentuklah sebuah partai anti-Masonic alias
alias anti Freemason. Nah, didirikan untuk menentang para anggota-anggota yang ada di dalam Freemason. Namun, memang Freemason ini adalah sebuah sekte yang sangat kuat, diisi oleh orang-orang elit dan punya power gitu ya. Akhirnya, partai anti Masonic ini mati begitu aja gitu. Semua anggotanya tiba-tiba menghilang dan bubar, serta nama daripada partai anti Masonic ini lenyap. Jadi memang Freemason itu besar banget dan tidak bisa dilawan. Nah, lalu apa yang menyebabkan munculnya pertanyaan kalau Illuminati dan Freemason ini adalah sebuah kesatuan? Nah, ternyata pihak Illuminati itu anggotanya sangat banyak dicomot alias direkrut dari loji-loji Freemason. Alias anggota Illuminati ini itu kayak agent yang datang ke loji-loji Freemason untuk mendoktrin para anggotanya pindah ke Illuminati. Jadi mereka tuh mensabotase ya, menjadi seorang penyusup gitu. Pura-pura menjadi bagian dari Freemason, ternyata mereka merekrut anggota Freemason untuk menjadi anggota Illuminati. Nah, hal itulah yang membuat paham dari Freemason ini kadang terbawa ke Illuminati. Makanya susah untuk dibedakan antara Freemason dan Illuminati. Pada tingkat tertentu, paranoia Freemason ini tumbuh dari pengaruhnya di Amerika Serikat. Makanya kalau misalkan kita perhatikan gitu ya, itu banyak sekali simbol-simbol di Amerika Serikat yang menggunakan simbol Masonic atau simbol-simbol Freemason. Ya contoh aja kayak mata uang dari Amerika Serikat itu ada segitiga bermata satu. Nah, itu adalah simbol yang diambil dari simbol Freemason. Dan banyak sekali orang yang mengatakan kalau itu adalah simbol Illuminati. Namun pada nyatanya itu bukan simbol Illuminati, tapi merupakan simbol Freemason. Ya, nah makanya kalau misalkan kita tanya kepada orang Amerika ini simbol Illuminati, mereka membantah bukan itu bukan Illuminati, karena memang itu adalah simbol Freemason. Dan Illuminati mengadaptasi simbol tersebut untuk menjadi salah satu simbol di dalam perkumpulan atau sekte mereka, karena memang mereka ini merekrut orang-orang dari anggota Freemason. Paranoia Freemason ini sangat-sangat membantu orang-orang yang menggemari konspirasi tentang Illuminati. Jadi memang asal muasalnya itu harus dirunut atau harus berasal dari Freemason dulu agar kita paham seluk-beluk daripada Illuminati ini, geng. Dan untuk masyarakat modern itu banyak sekali yang menggunakan istilah Illuminati walaupun yang mereka lihat sebenarnya adalah simbol daripada Freemason. Dan untuk saat ini banyak sekali hal-hal negatif yang mengarah ke satanik atau bau-baunya itu ya tidak normal gitu ya, selalu dikaitkan dengan Illuminati, padahal hal tersebut belum tentu. Kita ke pembahasan selanjutnya, mengapa orang-orang masih percaya terhadap keberadaan Illuminati. Kalau berbicara tentang Illuminati ini sudah mati atau sudah bubar, ya itu memang benar. Namun, budaya atau paham-paham yang ditinggalkan oleh Illuminati itu tidak benar-benar hilang atau tidak benar-benar pudar dari budaya populer alias budaya-budaya modern. Misalnya pada tahun 1970-an, Illuminati ini kembali lagi mencuat gitu ya, namanya itu kembali terdengar melalui trilogi sastra, yang mana di dalam trilogi sastra tersebut memberikan citra terhadap kelompok atau sekte Illuminati ini dengan pandangan atau gambaran yang sangat seram. Jadi bisa dikatakan tahun 1970-an itulah orang mulai takut dengan yang namanya Illuminati. The Illuminatus Trilogy karya Robert Shea dan Robert Anton Wilson, di mana orang inilah yang menggambarkan Illuminati sesuai dengan fakta namun dicampur dengan fantasi-fantasi. Jadi makanya orang-orang tuh mungkin ya melihat sosok Illuminati ini dengan agak berlebihan gitu ya. Seremnya itu lebay. Dan semenjak kapan nih Illuminati itu selalu dikaitkan dengan satanik lah, terus juga tentang mitos-mitos alien dan UFO, serta gagasan-gagasan lain atau sudut pandang lain yang sebenarnya bagi anggota Illuminati Bavaria itu tidak benar. Nah, ternyata hal ini mulai tertanam di masyarakat luas semenjak munculnya novel populer Dan Brown, Angels and Demons, dan juga beberapa karya lainnya. Nah, awalnya dari situ ya, geng ya. Jadi sudut pandang orang tuh kalau udah lihat Illuminati itu pasti negatif parah gitu. Oke, kita ke kasus selanjutnya. Kita akan membahas selebriti-selebriti atau artis-artis Hollywood yang dikatakan terlibat Illuminati. Kalau berbicara tentang Illuminati, pasti dalam pikiran kita tuh ada Jay-Z gitu ya, seorang rapper yang dikabarkan adalah seorang petinggi Illuminati dan istrinya juga sama gitu. Bahkan bisa dikatakan dia lebih tinggi daripada seorang presiden kalau kita lihat levelnya di kacamata Illuminati. Gak hanya itu, mantan iparnya juga yaitu Kanye West itu juga dikatakan terlibat dengan anggota Illuminati. Di setiap konser mereka sering sekali gitu ya membuat sebuah hand sign atau apa ya kayak logo Illuminati
Illuminati, yang dimana itu sebenarnya kalau menurut keterangan mereka itu adalah berlian gitu ya, yang dibalikan sampai akhirnya menjadi lambang segitiga. Namun sering sekali mereka mempraktekkan itu di mata mereka, jadi kayak menggambarkan segitiga mata satu. Ketika diminta keterangan gitu ya kepada Kanye West dan Jay-Z tentang perihal itu dan tuduhan kalau mereka itu adalah anggota Illuminati, kedua artis ini memilih untuk diam dan tidak mau memberikan komentar. Dan sebelumnya juga pernah gitu ya, mereka tuh kayak angkat bicara gitu ya perihal itu, cuman nggak terlalu banyak ngomong. Dia cuma bilang ya orang yang percaya tentang Illuminati dan dia adalah anggotanya adalah orang yang bodoh. Kanye West juga sama, mengatakan itu cuma berita konyol katanya. Jadi mereka benar-benar membantah gitu geng. Namun ternyata belakangan baru diketahui logo yang dibuat atau logo tangan gitu ya atau hand sign dari Jay-Z ini ternyata itu berasal dari logo record label yang dia punya, namanya Roc-A-Fella Record. Nah, ini di sini muncul konspirasi baru lagi. Kenapa pemilihan namanya itu adalah Roc-A-Feller? Seperti yang kita ketahui, Roc-A-Feller adalah salah satu keluarga yang bisa dikatakan memiliki power untuk mengendalikan sistem yang ada di dunia, ya kan? Keluarga Rothschild, keluarga Roc-A-Feller itu benar-benar keluarga yang penuh dengan konspirasi. Kalau misalkan kalian mau kita bahas keluarga Roc-A-Feller tuh kayaknya seru juga tuh. Itu adalah salah satu keluarga yang bisa mengendalikan bumi, mengendalikan dunia gitu ya. Nah, di sini Jay-Z memakai nama Roc-A-Feller untuk record labelnya. Terus juga ada yang mengabarkan kalau Jay-Z dan Beyonce, suami istri ini ternyata hidup di dunia yang berbeda dengan kita. Dan teori konspirasi itu banyak sekali muncul kepada mereka, di mana mereka dituduh sebagai reptilians. Kalau kalian nggak tahu, itu sempat heboh di beberapa masa gitu ya. Itu rekaman beberapa orang, diplomat, artis, selebriti dan orang-orang penting lainnya, ketika mereka sedang berbicara gitu ya, atau mereka sedang beraktivitas, itu mata mereka berubah menjadi mata reptil dan kadang juga ada yang mengeluarkan lidah, dan itu sempat heboh banget geng di jagat sosial media. Nah, makanya dikatakan kalau para pengikut Illuminati ini sebenarnya setengah manusia, setengah reptil. Mungkin agak sedikit konyol, tapi ini pernah terjadi. Kalian bisa lihat sendiri rekamannya banyak banget tentang tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh hebat yang dikabarkan adalah reptil. Ya mungkin bisa kita bahas di next episode kalau memang kalian suka. Nah, itu dia tadi geng pembahasan tentang Illuminati. Kalau misalkan kalian suka tentang konspirasi-konspirasi dunia yang misterius ini gitu ya, hal-hal yang benar-benar dark kayak gini, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Nanti next kita akan bahas yang lebih gila lagi.